Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep termodinamika. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu thermos dan dynamic. Thermos itu artinya panas, sedangkan dynamic artinya dinamis atau perubahan. Sehingga konsep daripada ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Termodinamika sendiri itu core intinya ada di hukum termodinamika tentunya. Ada 4 hukum termodinamika, yaitu hukum 0, terus hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum 0 menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Ini itu simpelnya, kalau teman-teman ingat di pelajaran fisika waktu SMP, itu asas Black. Jadi asas Black itu kalor kondisi awal akan sama dengan perubahan kalor di kondisi akhir. Simpel kasusnya itu, misalkan teman-teman punya air yang dingin gitu ya, ada esnya, suhunya tuh 0 derajat Celcius. Terus teman-teman juga di gelas pertama ya, gelas kedua punya air yang di suhu ruang, suhunya tuh 25 derajat Celcius. Lalu kedua air ini dicampur sehingga menghasilkan gelas yang ketiga. Nah, gelas ketiga ini tentunya akan memiliki suhu air yang setimbang juga gitu, yang mana akan lebih besar dari gelas pertama suhunya dan akan lebih kecil dari gelas suhu kedua. Nah, maksud dari hukum Knowles itu. Lalu di hukum pertama itu membahas tentang kekalauan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Karena itu, dalam hukum ini dapat persamaan. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat persamaan seperti ini ya. du sama dengan dq tambah dw. Atau di buku lain juga nulisnya seperti ini, dq sama dengan du tambah dw. Di mana dq itu adalah perubahan kalor, du perubahan energi internal, dan dw adalah perubahan usaha. Nah, sebenarnya dua persamaan ini tuh sama. Yang membedakan adalah dw-nya. Untuk persamaan pertama, dw-nya tuh min P dV, minus dari tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Sedangkan yang persamaan kedua, si dw-nya tuh adalah positif P dV. Nah, dengan begitu kedua persamaan ini akan sama kan? Untuk mungkin lebih simpelnya, agar lebih memahami daripada persamaan ini, teman-teman bisa membayangkan sebuah wadah yang atasnya tuh ditutupi oleh wadah yang bisa gerak gitu. Mungkin contoh kasusnya seperti piston ya, bisa gerak naik turun. Nah, di dalam wadahnya tuh ada sebuah gas. Nah, gas ini tuh punya suhu tertentu sehingga menghasilkan energi internal atau energi dalam tertentu. Nah, wadah ini tuh dikasih kalor. Nah, kalau dikasih kalor, yang dihasilkan dari wadah ini kan yang pertama suhunya akan meningkat kan. Nah, yang kedua volumenya juga akan memuai, membesar sehingga menggerakkan si tutup wadah ini yang tidak yang enggak diam di sini gitu, tapi bisa naik turun. Nah, karena ada perubahan volume sehingga akan menghasilkan usaha.
Jadi secara matematis dapat ditulis kalor yang ditransfer akan berubah menjadi energi internal dan dapat berubah juga menjadi usaha seperti yang ini ya, dengan dW-nya adalah PDV. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di hukum kekalahan energi ini dapat diurai gitu dengan berbagai kondisi. Yang pertama, kondisi ketika prosesnya itu tekanannya tetap atau konstan. Jadi kalornya ditransfer ke wadah ini, tapi dibuat tekanan yang di dalam wadah ini itu konstan, sehingga prosesnya akan bernama isobarik. Iso artinya sama, barik itu tekanan. Terus kalau kondisi selanjutnya itu kondisi ketika kalornya ditransfer, tapi dibuat volume wadahnya itu konstan. Jadi si penutup ini tuh gak bisa gerak. Jadi usahanya 0 kan? Ya. Nah, proses ini itu dinamakan isohorik. Iso sama horik volume. Nah, selain itu juga ada proses yang membuat si kondisi T-nya itu konstan. Transfer kalor, tapi si wadah ini tuh dibikin T-nya konstan sehingga energi internalnya akan 0. Nah, itu dinamakan isohorik. Lalu ada yang juga dibuat kondisi tidak ada kalor yang transfer, tapi si wadah ini tuh tetap akan memiliki usaha dan energi internal. Nah, proses ini dinamakan adiabatik. Mungkin terkait persamaan yang diturunkan dari 4 proses ini akan dibahas di video selanjutnya. Lalu di termodinamika juga akan bahas tentang hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda yang dingin bersuhu rendah. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin bersuhu rendah ke benda panas bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Nah, hukum dua termodinamika ini akan berkaitan dengan yang namanya entropi dan efisiensi mesin. Seperti yang kita tahu kan, entropi itu adalah suatu keacakan gitu. Jadi bisa dibilang alam semesta ini tuh cenderung ingin tidak teratur gitu, acak. Terus efisiensi sendiri itu adalah menerapkan daripada hukum kedua termodinamika bahwasanya mesin tuh akan bekerja tidak akan pernah sampai 100% atau melebihi, bahkan melebihi tidak akan mungkin gitu. Jadi efisiensi mesin yang dihasilkan tuh pasti akan kurang dari 100%. Gak bakal pernah nyentuh 100 atau lebih itu makan. Jadi kalau misalnya kita melihat mesin tenaga uap lah contohnya ya. Jadi kan ada energi kalor yang dirubah menjadi usaha gitu, energi gerak gitu. Nah, kalau kalornya itu misal punya 5 Joule, usaha yang dihasilkan dari mesin itu tidak akan sampai 5 Joule. Mungkin 3 sampai 4. Itu bagus gitu. Nah, sisanya kemana gitu? Sisanya tuh bisa berubah jadi energi lain seperti energi gesek misalnya, gesek mesin, atau menjadi energi panas yang terbuang gitu. Nah, ini tuh sebenarnya wajar gitu. Nah, nantilah dibahasnya di video berikutnya lebih lanjut. Terus untuk hukum ketiga termodinamika ini yang menyatakan bahwa suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut dalam Kelvin
semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna, padatan pada 0, absolut bernilai 0. Nah, ini untuk hukum ketiga termodinamika ini mungkin tidak akan terlalu dibahas ya, karena di mata kuliah termodinamika sendiri, hukum ketiga termodinamika gak masuk gitu. Kalau teman-teman penasaran, mungkin lebih bisa baca buku terkait hukum ini. Mungkin bagi yang penasaran gitu maksudnya apa, teman-teman juga mungkin bisa nonton film science fiction gitu yang judulnya Tenet bikinan Christopher Nolan ya. Jadi di film itu tuh dibahas kalau misalnya si entropi ini tuh entropi itu kan alam semesta itu cenderung ingin spontan gitu. Kalau teman-teman ingat mah delta S lebih besar sama dengan 0. Tapi bayangkan jika delta S-nya itu negatif gitu. Jadi si film itu menggambarkan ada mesin yang bisa membuat si entropi itu mengecil gitu. Jadi kita bisa berjalan ke masa lalu. Nah itu juga di filmnya bisa ngelihat ada mobil yang membeku. Itu berkaitan hukum ketiga. Tapi ya terkait konsepnya saya juga kurang paham. Masih perlu belajar. Ya mungkin sekian untuk video pertama kali ini. Video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang hukum pertama termodinamika ini ya, terkait proses-prosesnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.